Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya ya. Bagaimana kabar sobat ALC semua? Tetap baik-baik saja ya. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Permen ATR BPN ya. Jadi tentang peraturan Menteri Agraria yang terbaru tentang jasa PPAT. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya bagi sobat yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya. Jadi langsung saja kita bahas pada bulan Oktober kemarin ya, minggu kemarin tepatnya, Oktober tahun 2021. Jadi Kementerian ATR BPN atau Kementerian Tata Ruang ya, Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2021 tentang uang jasa PPAT ya. Jadi Permen 33 tahun 2021 ini mengatur tentang berapa besar uang dari jasa membuat akta tanah ya, berapa besar yang diperbolehkan atau dilindungi oleh undang-undang. Jadi di pasal satunya ayat 1, uang jasa pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta sementara ya, PPATS atau camat, tidak boleh melebihi dari 1% dari harga transaksi yang tercantum di akta. Jadi Pak Camat dan PPAT ya, biasanya notaris PPAT itu hanya boleh mengutip 1% dari nilai transaksi ya. Terus di ayat 2-nya, uang jasa yang dimaksud pada ayat 1 itu sudah termasuk honor dari saksi dalam pembuatan tanah ya, jadi dalam pembuatan akta tanah. Terus dijelaskan lagi di pasal 3-nya, 1% itu adalah kalau nilai transaksinya di bawah 500 juta ya, atau maksimal 500 juta itu boleh mengutip 1%. Kalau transaksinya di atasnya, jadi mungkin di bawah 1 miliar ya, 500, 600, 700 juta itu maksimal 0,75%. Dan kalau di atas 1 miliar hanya boleh mengutip 0,5%. Ini aturan sangat-sangat bagus ya, karena sebelumnya meskipun ada payung hukumnya, tapi kenyataan di lapangan PPATS ya yang sering bermasalah di PPATS-nya ya. Jadi malah Pak Camat, kalau pengalaman saya malah yang Pak Camat ini yang sering mengutip di atas dari, bahkan kalau di Malang 2% ya, mereka meminta 2%. Nah, dengan adanya payung hukum seperti ini, tentu kita harus tunjukkan peraturan dari Menteri ATR BPN ini ya. Terus yang menarik juga dari peraturan ini dibahas di pasal 2 ya. Jadi di pasal 2 dibahas tentang bagaimana kalau yang mengurus atau yang membuat akta ini adalah orang yang tidak mampu. Jadi di sini dibahas di pasal 2. Di pasal 2 dijelaskan bahwa pejabat pembuat akta tanah dan pejabat pembuat akta sementara ya, Pak Camat,
memberikan jasa pembuatan akte itu tanpa dipungut biaya. Jadi gratis ya di pasal 2-nya untuk masyarakat yang tidak mampu. Saya ulangi lagi ya, buat masyarakat yang tidak mampu dalam mengurus akte ini harusnya mereka gratis. Tentu gratis ini juga ada syarat-syaratnya ya teman-teman. Jadi syarat-syaratnya di ayat pasal 2 ayat 2-nya dijelaskan, orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 harus dibuktikan dengan keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal ini biasanya desa ya, atau kalau memang tidak mampu biasanya punya KIS itu ya, bukti tidak mampu itu. Karena kartu yang untuk kesehatan yang dibiayai oleh negara itu menunjukkan bahwa kalian atau menjadi warga yang tidak mampu. Terus bagaimana konsekuensi hukum atau sanksi bila mana PPAT atau PPATS tidak menjalankan dari perintah peraturan menteri ini ya. Jadi di dalam pasal 3 dijelaskan sanksi-sanksinya ya. Jadi mulai sanksi pemberhentian sementara, mungkin sanksi teguran lisan ya, atau teguran tertulis dari instansi yang berhak menghukumnya, atau minimal kalau terjadi pelanggaran dari peraturan ini ya kita lapornya ke inspektorat setempat ya. Kalau inspektorat setempat maksudnya tidak ada respon ya, boleh langsung kita buat surat ke kementerian ya, ke Kementerian Pusat disertai bukti-buktinya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman tentang apa yang ada tentang peraturan terbaru dari Kementerian Agraria ini ya. Jadi ada peraturan terbaru dari Kementerian Agraria ini yang menurut saya sosialisasinya kurang. Jadi pemerintah selalu membuat aturan tapi tidak mensosialisasikan. Seandainya ini disosialisasikan tiap desa, ini bagus ya teman-teman. Jadi peraturan itu selalu sangat bagus menurut saya, tapi kenyataan di lapangan ya selalu seperti itu ya. Jadi banyak pelanggaran yang terjadi. Semoga aturan ini benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan ya teman-teman. Tidak hanya tertulis di atas kertas saja. Ini yang saya sangat setuju di pasal 2-nya, kalau orang tidak mampu urusan tanahnya harus gratis. Karena selama ini saya nggak pernah itu ada orang meskipun nggak mampu, kalau urusan tanah pasti disuruh bayar ya. Mudah-mudahan ini benar-benar dilaksanakan oleh abdi negara di bawah. Baik teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf bila teman-teman kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh komen-komen di bawah atau langsung WA ke nomor saya. Sehat selalu dan tetap semangat. Wassalam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.